Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dengan tema Jadilah kuat di dalam Tuhan. Mari kita akan buka kitab Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Kita akan bacakan pada hitungan yang ketiga secara bersama-sama. 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudara, dalam suatu peperangan ada dua hal yang akan menentukan kemenangan. Yang pertama yaitu kekuatan, yang kedua yaitu strategi. Dalam kitab Efesus pasal 6 ayat yang ke-10, Paulus dengan tegas mengatakan kepada jemaat di Efesus supaya mereka itu kuat di dalam Tuhan dan mereka itu di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Saudara, hari-hari ini kita mengalami suatu peperangan yang dinamakan peperangan rohani. Kalau peperangan secara fisik, orang bisa menggunakan berbagai macam senjata. Tetapi kalau sudah masuk ke dalam peperangan rohani, maka kekuatan yang kita punya bukanlah berasal dari diri kita sendiri, tetapi daripada Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Oleh karena itu, pada tema pada hari ini mengatakan jadilah kuat di dalam Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita kuat di dalam Tuhan? Yang pertama yaitu tinggal di dalam Tuhan, Sang Sumber Kekuatan. Paulus mengatakan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita tinggal di dalam Tuhan, Sang Sumber Kekuatan. Mari kita buka kitab Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-8. Dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Saudara, dengan jelas dalam Yohanes pasal 15, Yesus berkata bahwa tinggallah di dalam aku. Ayat kelima mengatakan sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi jelas, Yesus mengatakan kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, dalam keadaan seperti ini, mungkin kita mengalami banyak tekanan, mungkin kita mengalami banyak masalah, mungkin kita mengalami begitu banyak pergumulan hidup yang membuat kita hampir menyerah, yang membuat kita hilang pengharapan. Tapi ingatlah firman Tuhan pada hari ini mengatakan, jikalau kita sedang ada dalam masa-masa peperangan itu, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Karena dialah yang memberikan kekuatan kepada kita. Dialah yang memberikan pengharapan kepada kita. Sehingga kita memperoleh kemenangan. Dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7 juga dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara, ada satu syarat yang Tuhan inginkan bagi kita, yaitu kita harus tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya itu tinggal di dalam kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan hari-hari ini? Apakah kita mengisi hidup kita dengan firman Tuhan? Atau kita mengisi hidup kita dengan berita-berita yang membuat kita takut, yang membuat kita khawatir? Saudara, apa yang kita konsumsi itu juga membentuk karakter kita. Kalau kita mengkonsumsi hal-hal yang negatif, kita membaca konten-konten yang negatif, itu akan mempengaruhi pikiran kita, hati kita menjadi takut. Tetapi kalau kita membaca hal-hal yang menguatkan iman kita, maka itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Iblis tidak tinggal diam melihat orang percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Iblis akan menggunakan begitu banyak cara untuk menjatuhkan orang percaya. Salah satunya adalah dengan ketakutan, saudara. Oleh karena itu, jangan khawatir, jangan takut. Sebab Tuhan bersama dengan kita. Itu yang pertama. Kalau kita mau menjadi kuat, maka kita harus tinggal
di dalam Tuhan sang sumber kekuatan. Yang kedua yaitu berada dalam kuasa-Nya. Masih dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 pada bagian terakhir dikatakan di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kita rela untuk dikuasai oleh Tuhan. Dalam artian kita mau untuk Tuhan bentuk hidup kita, saudara. Saudara, banyak sekali hal dalam hidup kita yang mungkin masih kita pergumulkan. Tetapi ingat, kalau kita menyerahkannya kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, ada kekuatan yang Dia berikan kepada kita. Mari kita buka ayat terakhir, Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Firman Tuhan mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, ketika kita khawatir, maka firman Tuhan katakan, nyatakanlah itu lewat doa kepada Allah dan permohonan dalam ucapan syukur. Hari-hari ini kita harus memperbanyak diri kita untuk berdoa, bersekutu dengan Tuhan, membaca firman, saudara, karena inilah kekuatan kita. Dalam rumah tangga saya juga sama. Saya, istri, dan orang tua, kami setiap hari, setiap malam kami punya waktu bersama, kurang lebih 1 jam, 1,5 jam, kami berdoa, kami menyembah Tuhan, kami membaca firman. Dan lewat itu sangat menguatkan kami, saudara. Keadaannya mungkin membuat kita takut, tetapi dengan kita punya waktu intim bersama dengan Tuhan, itu memberikan kedamaian, kelegaan kepada kita. Mari kita terus bersandar kepada Tuhan, karena Dialah sumber kekuatan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.